Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di mana saja kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar ya. Oke, ketemu lagi dengan saya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Oke, kita langsung mulai aja. Apa itu permutasi? Permutasi ini nama lainnya urutan. Jadi permutasi itu kata kuncinya urutan ya. Nah, jadi urutannya ABC dengan CBA itu beda. Nah, ini prinsip perkalian kemarin sudah kita bahas ya. Ada pemilihan dari langkah pertama, ya, kedua, dan seterusnya. Ya, ini langkah berurutan, maka prinsipnya dikalikan ya. Contohnya, ada 3 buku yang berbeda. Ini bagaimana cara menyusunnya? Ya, ini menyusunnya ternyata kita list di data sudah ada. Ya, ini A, B, C ya, 3 buku. Ini A bisa dipasangkan, bisa disusun dengan B, kan, kemudian C ya. A dengan C, kemudian B, dan seterusnya. Ini ternyata ada 6 urutan. Jadi karena A, B, C ini ada 3 ya. 3 ini kan kalau sudah diurutkan di sini 1 kan tinggal 2. Ini tinggal 1 ya. Ini 1 kan, masing-masing ini 2 ya. Nah, ini namanya perkalian dari 3 kali 2 kali 1. Ini kan menyusun dari buku pertama, kedua, ketiga, langkah berurutan. Prinsip perkalian. Nah, jadi dikalikan. Nah, hasilnya, nah ini 6 cara. Atau ini sudah pernah kalian dapat notasi faktorial ya. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 atau dibalik 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau dipakai semua tinggal n-nya dipakai semua n faktorial gitu ya. Kalau 4 buku dari tiap-tiap buku, jadi A-nya ada 4, B ada 4, C ada 4, D ada 4. Nah, berapa cara disusunnya? Ya, tinggal dikalikan ya. Yang menyusun buku A, lanjut B, lanjut C, lanjut D ya. Nah, jadi langkah berurutan dikalikan. Masing-masing ada 4, 4 dikali, semuanya 4 kali sampai pangkatnya 4 ini ya. 9 plat nomor disusun dalam 3 angka serta 1 alfabet. 3 angka pertama tidak boleh 0, berarti tinggal 1 sampai 9 ya, 9 angka ini. 3 angka kan ya, angka 2 ke 2, 3 boleh 0, boleh diulang, berarti 10, 10 ya. Kemudian alfabet, 1 alfabet ini OI-nya tidak ikut, alfabet itu ada 26. 26 ini diambil 2 ya, tinggal 24. Nah, ini karena susunannya 3 bilangan lanjut alfabet kan berurutan, berarti dikalikan. 9 kali 10 kali 10 kali 24. Nah, ini. Jadi masih kita pakai kaidah perkalian penjumlahan ya. Kalau perkalian itu langkah berurutan, kalau penjumlahan himpunan yang saling lepas, tidak punya irisan ya, tidak sama. Nah, kalau seperti ini, ada 4 macam nasi, 4 macam minuman ya, berapa macam bidangnya disajikan. Nah, karena kita bisa milihnya pakai dan ya, milih nasi dan milih minumnya apa ya, makan sama minumnya, berarti prinsip perkalian. Kalau hanya semacam nasi atau minuman, nah kalau atau itu kan milih, nggak ada irisannya. Kalau makan, makan aja, minum aja, nggak ada sambil makan sambil minum ya. Ya, itu kan gantian makan sambil minumnya, nggak mungkin dicampur ya. Jadi ditambah. Jadi himpunan saling asing, makan sendiri, minum sendiri ditambah. Kalau ini atau ya, kalau dan kali. Ini biasanya kata kuncinya pakai dan, itu perkalian, atau itu ditambah. Kemudian permutasi dari n objek seluruhnya, ini tadi sudah kita sebutkan kalau 3 buku dihitung semua, dipakai semua ya, 3 faktorial. Jadi kalau n, pn, n semua objeknya dipakai, urutannya ada n faktorial. Kalau hanya r saja, n faktorialnya dibagi n min r faktorial. Nah, contohnya ini. Berapa cara 2 huruf yang berbeda dari kata laut dapat diatur atau dipilih dalam satu urutan. Laut itu ada 4, yang diminta hanya 2 urutannya. Ya sudah, permutasinya 4 ya, 4 permutasi 2. 4 faktorial, 4 min r faktorial. 4 min 2 itu 2 faktorial, 2 faktorial 1 kali 2 ya. Jadi 2 faktorial, atasnya juga ini 4 kan, antara 4 itu sebelumnya 2 faktorial dikali 3 kali 4. Jadi 2 faktorialnya sama yang bawah hilang, tinggal 4 kali 3, 12.
Berapa banyak kata memiliki arti atau tidak ya, sembarang katanya, yang penting susunan huruf ya. Dapat dibentuk dari huruf yang terdapat dalam kata rembang. Ini susunnya ada berapa ya? Berapa kali huruf R dan E terdapat bersama-sama? RE atau ER? Bersama-sama. Dan tidak bersama-sama. Ini pertanyaannya berarti dua jawabannya ya. Dari rembang ini ada berapa susunannya yang bisa kita pakai? Rembang ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 huruf, dipakai semua 7, perumusan 7 faktorial. Jika RE 1 huruf, berarti kan dianggap 1 ya. Jadi rembang itu kalau RE, M, nah ini 1 huruf, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial ya. Kemudian kalau RE bisa menjadi ER, maka permutasi 6 faktorial itu bisa menciptakan dua susunan yang berbeda. Ya, bisa RE atau ER kan. Nah, ini susunannya kan 6 permutasi tadi. Dia ada dua susunan, jadi 2 kali 6 faktorial. Maka jumlah kata di mana huruf R dan E tidak terdapat bersama, tadi kan seluruhnya ini ya, 7 faktorial nih, dikurangi 2 kalinya 6 faktorial. Jadi ini kurang ini, tinggal ini ya. Kemudian ada permutasi keliling atau circular permutation. Bila n objek tersebut membuat sebuah lingkaran, maka dilakukan dengan n-1 faktorial. Nah, contohnya ini. Ada 7 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar, berapa cara 7 meja tersebut dapat diatur sekeliling meja bundar tersebut. Jadi urutannya mereka berkeliling itu urutannya ada berapa susunan ya. 7-1 faktorial. Kemudian ada permutasi sebanyak R dari n objek dengan pemulihan objek yang dipilih. Ada pemulihan ya. Pemulihan itu berarti dikembalikan lagi. Jumlah permutasi dari suatu himpunan yang terdiri dari n objek dan yang diambil sekaligus sebanyak R dengan pemulihan objek yang telah terpilih adalah n faktorial. Jadi dipakai terus ya, karena dikembalikan lagi ya, n pangkat R. Seperti tadi misalnya hurufnya 3 huruf boleh diulang semuanya ya, berarti 24 kali 24 kali 24, 24 pangkat 3 kan. Nah itu seperti ini, n pangkat R. Jadi ada n objek, kemudian disusunnya sebanyak R. Contohnya ini, permutasi dari himpunan yang terdiri dari unsur ABC yang dipermutasikan sekaligus sebanyak 2 unsur. Diambil 2 ya, dengan pemulihan unsur yang terpilih. Jadi 2 unsur itu boleh di pemulihan itu artinya dikembalikan lagi. Jadi kalau ini sudah dipakai 3, ini masih dipakai legal lagi karena kan dikembalikan lagi ya. Jadi 3 pangkat 2. Kemudian permutasi sebanyak R dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Artinya ada yang sama. Tidak semuanya dapat dibedakan itu ada objek yang sama. Objek yang sama. Nah, ini N1 berulang N1, N2 berulang sampai NK ya. Ini objek yang sama itu yang berulang. Ini seluruhnya ada berapa objek. Contohnya ini. Tamara, ini susunannya ada berapa ini? Oh, ternyata Tamara itu ada 6 huruf ya. N-nya 6. T-nya sih hanya 1 ya. A-nya ada 3, berulang 3. M-nya 1, R-nya 1. Ya, yang berulang A-nya ya. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 120 cara. Jadi huruf Tamara ini, kata Tamara ini kalau kita bolak-balik susunan hurufnya ada sebanyak 120 cara. Berikutnya kita membahas kombinasi. Kalau tadi permutasi kata kuncinya urutan, ada urutan dipakai semua, ada urutan yang pakai keliling, pakai lingkaran ya, ada yang pakai pemulihan ya, ada yang pakai objeknya sama ya, ada 4 jenis ya. Berikutnya kita belajar kombinasi. Kombinasi ini tidak menghiraukan urutan, jadi nggak pakai urutan. Nah, kan kalau beli es kombinasi itu mau urutannya kelapa muda baru sirup baru cendol atau apa kan terserah ya, nggak penting ya, yang penting itu kombinasi dari apa gitu ya. Jadi kalau ABC, CBA, BAC ini
nggak penting urutannya, yang penting ini kombinasi dari huruf A, B, sama C ya. Jadi kalau tadi A, B, C urutannya ada 6 ya kan, A, B, C, B, C, A dan seterusnya, tadi ada 6 itu, kalau kombinasi dihitungnya cuma 1. Jadi 6 itu dihitung cuma 1 karena itu sama-sama kombinasi dari A, B, C. Nah artinya kalau nggak diurutkan ya, nggak penting urutannya. Misalnya memilih panitia, ini ketua bendara, ketua bendara misalnya, kan ada urutannya, itu pakainya permutasi. Tapi kalau tim terdiri dari 3 orang, terserah nggak ada nama pangkatnya ya, nah itu berarti pakainya kombinasi, yang penting tim 3 orang gitu misalnya ya. Nah contohnya, himpunan terdiri dari 4 buruh ABCD hendak diinterview 3 orang. Berapa cara pemilihan terhadap buruh yang akan diinterview dapat terjadi? Nah kalau milih dari 4 kita pilih 3 ya. Nah ini keterangannya seperti ini. Kalau kita pakai permutasi 4 permutasi 2 itu ada 24. Kok 2? 3 ya. 4 permutasi 3 karena kan memilih 3 ya, interview 3 ya. Ini 3 ya. 4 faktorial dibagi 4 min 3 itu kan 1. Faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya, 24 ya. Nah urutannya seperti ini, ABC dan seterusnya. ABC ada 6 ya urutannya, ADB ada 6, masing-masing ada 6. Nah padahal kan ABC, ACB ini aturan yang sama ya. Ini kalau permutasinya ada 6 ini dihitung 1, ini juga dihitung 1, dihitung 1, dihitung 1. Nah jadi hanya ada 4, hanya 4 cara ya kalau di sini kasus ini, karena 3 orang itu nggak penting urutannya. Jadi kalau kasus seperti ini kita nggak hitung pakai permutasi ya, karena ini ABC, ACB, BAC dan seterusnya ini orang yang sama, jadi pakainya kombinasi, jangan permutasi ya. Kombinasi ini artinya, nah kan objek yang berbeda yang diambil sekaligus banyak R akan merupakan R faktorial permutasi karena tiap himpunan yang terdiri R objek dapat dipermutasikan di antara mereka sendiri dalam R permutasi cara. Jadi nanti R permutasinya nanti pembaginya ini ya. Jadi tadinya permutasinya ini ya. Kalau permutasi saja urutannya tadi sama ya, jadi dibagi sama R faktorial. Nah, soalnya buruh tadi dari 4 kita ambil 3 orang untuk interview ya, jadi 4 cara. Nah, tadi kan masing-masing ini dihitung 1 ya. Nah, ini ya, ini kan dihitung 1, jadi hanya 4. Kita lanjut. Nah, tidak ada kupon yang harus menebak urutan 4 angka. Berapa kemungkinan urutan yang muncul bila kemungkinan keluar angka yang sama diperbolehkan? Kalau keluar angka sama tidak boleh. Berapa kemungkinannya? Nah, ayo coba dipikirkan ya. 4 angka boleh sama, tidak boleh sama. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalau boleh sama berarti kan semuanya boleh diulang ya. 4 angka jadi 10 pangkat 4. Angka pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, tinggal dikalikan kan ini angka berurutan jadi prinsip perkalian. Kalau tidak boleh sama diambil 4 ya. 10 diambil 4 kan urutannya. Nah, sebanyak ini. Permutasinya 10, permutasi 4. Ya. Apa nggak kombinasi? Ya karena kalau angka itu dibalik kan beda. Dia ada urutannya, jadi pakai permutasi. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan ilmu, semoga mendapatkan pencerahan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.